pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pagi Jemaat Gunung Putri. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa meliputi kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan yang senantiasa kami rasakan daripada-Mu Bapa. Kami panjatkan segala kemuliaan dan hormat hanya kepada-Mu Tuhan di tempat-Mu yang Maha Kudus, atas segala hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini pun Tuhan, Engkau beri kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus berkuasalah dalam hati kami, bimbing kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar Bapa. Berfirmanlah, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur dan bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sebab pada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Lagi pula, ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan menggulung mereka, dan seperti pakaian mereka akan diganti. Tapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Pada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Renungan kita pada hari ini diberi tema tahtanya kekal, yaitu wisunganna tontong saya lakona. Tidak ada tahta yang kekal dan abadi, bahkan kekuasaan pun tidak ada yang abadi, kecuali tahta Allah yang berlangsung sepanjang masa. Semua harus tunduk dan menyembahnya, termasuk para malaikat. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran dan keadilan yang membenci kefasikan. Dari atas tahta itu, ia memerintah dan menghakimi dunia menurut kebenaran dan keadilannya sendiri. Putusannya mutlak dan tidak bisa dimanipulasi oleh kekuatan apapun yang dimiliki manusia. Yesus Kristus sebagai anak Allah akan memerintah dan menuntun setiap orang pada kebenaran dan keadilan, tapi juga akan menghukum mereka yang hidup dalam kefasikan. Yesus Kristuslah yang duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja untuk memerintah, dan semua musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Hal tersebut menegaskan bahwa ialah Raja di sorga maupun di bumi. Inilah yang dimaksudkan ketika ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Memperebutkan kuasa dan jabatan sering terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu karena pertimbangan bukan pada soal tanggung jawab, melainkan karena kepentingan dan kenikmatan. Mengapa ketidakadilan, manipulasi, korupsi, segala tindakan kotor dan kesenjangan sosial makin nampak?
Ini karena para penguasa yang merupakan pengikut Kristus ditaklukkan oleh ego dan kepentingan mereka. Bacaan kita mengingatkan bahwa Yesus Kristuslah pemegang tongkat keadilan dan kebenaran. Mari kita berpegang pada tongkat itu, sehingga kita dimampukan untuk dapat menunjukkan keadilan dan kebenaran, termasuk ketika kita memegang suatu jabatan atau kuasa di dunia ini. Dengan demikian, kita akan bertumbuh semakin menyerupai Dia dalam kehidupan kita dan keselamatan yang telah menjamin keselamatan kita. Hiduplah dengan adil dan dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa atas firman kebenaran-Mu yang telah Engkau perdengarkan, dan boleh kami renungkan sejenak bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran dan keadilan-Mu saja Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami dengan berbagai tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Biarlah kami mengerjakannya Tuhan, dalam segala kerendahan hati, dalam segala ketaatan hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, sepanjang hari ini berbagai rencana kami telah siapkan untuk kami kerjakan. Biarlah semua itu berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa, dan kami dapat mengerjakannya hanya dengan pertolongan-Mu. Dan semua itu Tuhan senantiasa berujung pada hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu semata Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini pun kami datang bersama saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan berbagai sakit penyakit. Datanglah melawat mereka masing-masing Bapa. Bimbing, pimpin, teguhkan mereka dalam berbagai tekanan. Biarlah segala pengobatan, tindakan medik dapat membawa kepulihan yang sempurna yang daripada-Mu saja asalnya bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih berada dalam tekanan kehidupan oleh berbagai persoalan hidupnya, berbagai masalah. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menyiapkan segala jalan keluar. Engkau yang meneguhkan mereka, menguatkan mereka, dan biarlah pada waktunya Engkau memberi kelegaan bagi mereka Bapa. Ya Bapa dalam surga, kami pun datang bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Engkau telah menyertai mereka selama setahun dalam kehidupan mereka. Engkau pun senantiasa menyertai mereka dalam tahun-tahun yang masih Engkau siapkan bagi mereka untuk mereka jalani Bapa. Biarlah segala hal yang mereka upayakan, mereka kerjakan dalam kehidupannya, senantiasa beroleh berkat daripada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di Gunung Putri ini. Engkau datanglah melawat jemaat-Mu ini Tuhan. Teguhkan kami. Biarlah kami dapat membangun persekutuan kami senantiasa berpegang pada kebenaran dan keadilan-Mu Tuhan. Tuntun kami untuk senantiasa mengarahkan kehidupan kami kepada-Mu, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, seperti yang telah Engkau teladankan bagi kami Bapa. Jauhkan segala hal yang dapat menghancurkan kehidupan persekutuan kami, enyahkan roh-roh pemecah dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa di surga. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, berbagai rencana yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, dalam berbagai hal mempersiapkan diri, merayakan hari kedatangan-Mu Tuhan di dunia ini. Tuhan, Engkaulah yang memberkati segala persiapan kami. Segala hal yang kami lakukan kiranya selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus.
Biarlah semua dapat berjalan lancar hanya karena perkenanan-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkaulah yang senantiasa memeliharakan jiwa kami. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Terimalah doa bersyukur kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan dan doa pagi kita pada hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati setiap langkah dalam kehidupan kita. Shalom.